Suatu hari di sebuah hutan, hidup seekor gagak yang sangat suka berbohong. Ia pandai mengarang cerita yang tidak benar untuk menipu hewan-hewan lainnya. Cukup banyak alasan mengapa gagak suka berbohong. Beberapa alasannya yaitu untuk mendapatkan makanan, mendapat pujian, mendapat dukungan, mencela, atau memfitnah hewan lain yang tidak ia suka, mendapatkan perhatian dari hewan lainnya, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Dengan sebuah kebohongan yang ia sudah lakukan, gagak tidak pernah merasa bersalah, melainkan ia merasa sangat senang dan bangga. Suatu hari, gagak melihat kura-kura yang sedang berjalan di pinggir sungai. Gagak pun menyapanya. "Hai kura-kura, apa kabarmu? Kau mau mendengar ceritaku tidak?" Kura-kura itu menghentikan langkahnya dan menimpali pertanyaan gagak. "Memangnya kamu mau cerita apa?" Gagak pun mulai bercerita. "Kemarin, aku baru pulang dari negeri dongeng loh. Aku bertemu banyak sekali tokoh dongeng yang menakjubkan. Bahkan, aku bisa berbicara dengan mereka. Seru deh pokoknya." Kura-kura yang polos itu percaya dengan cerita gagak begitu saja. Ia juga bertanya dengan sangat antusias. "Luar biasa pengalamanmu. Siapa saja memangnya tokoh dongeng yang kau temui dan mau berbicara denganmu?" Dengan lihainya, gagak kembali berbohong. Ia berkata, "Aku bertemu dengan Putri Duyung yang sangat cantik, naga yang benar-benar perkasa, sang peri yang manis, dan masih banyak lagi. Mereka sangat ramah dan baik hati. Mereka bahkan memberiku hadiah yang indah, lalu mengajakku bermain dan bercerita bersama." Kura-kura semakin terpesona dengan cerita gagak. Ia berkata, "Wah, seru sekali. Aku iri padamu. Andai saja aku bisa pergi ke negeri dongeng seperti itu, pasti seru. Gagak, bisakah kau membawaku ke sana?" Mendengar permintaan kura-kura, gagak tersenyum licik sambil berkata, "Tentu saja, aku bisa. Aku kan hebat. Oke, besok pagi aku akan membawa kamu ke negeri dongeng. Tapi ada syaratnya. Kamu harus memberiku semua makananmu hari ini sebagai tanda terima kasih." Kura-kura yang memang polos pun percaya dengan gagak dan memberinya semua makanan yang ia punya. Kura-kura sangat antusias menyambut hari esok. Ketika hari esok tiba, kura-kura tentu sangat senang. Gagak pun berkata, "Ayo kura-kura, kita langsung saja pergi ke negeri dongeng. Naiklah ke punggungku." Kura-kura yang sangat senang itu langsung naik ke punggung gagak tanpa berpikir panjang. Setelah di atas, ternyata gagak tidak pernah membawa kura-kura pergi ke negeri dongeng. Gagak sengaja menerbangkan dirinya sangat tinggi, lalu menyiksa kura-kura dan melemparkannya ke sungai. Kura-kura yang sangat ketakutan berteriak, "Tolong Gagak, tolong, jangan seperti ini." Mendengar kalimat kura-kura yang sangat memohon, Gagak bukannya iba, ia malah tertawa terbahak-bahak sambil mengejek kura-kura. "Dasar bodoh, kau pikir aku akan membawamu ke negeri dongeng? Tentu tidak. Aku hanya ingin makananmu dan membuatmu menderita. Selamat tenggelam di sungai ya kura-kura." Gagak pun terbang meninggalkan kura-kura yang sedang diambang maut itu. Namun, nasib baik masih berpihak pada kura-kura. Di sungai tempat kura-kura akan tenggelam, melintas seekor buaya. Ia melihat kura-kura terapung dan terombang-ambing di air. Ia pun segera menyelamatkan kura-kura dan membawanya ke tepi sungai. Setelah berada di tepi sungai, buaya ingin tahu cerita kura-kura mengapa sampai hampir tenggelam seperti itu. Lalu kura-kura pun menceritakan pengalamannya. "Aku ditipu Gagak. Dia bilang
akan membawaku ke negeri dongeng. Tapi dia berdusta. Ia hanya ingin makananku saja. Aku pun bodoh, terlalu percaya omongannya. Buaya yang mendengar cerita kura-kura itu menimpali. Kau jangan pernah percaya lagi dengan Gagak. Ia sangat jahat. Banyak hewan yang sudah ditipu dan disiksa oleh dia. Lihat saja, aku akan membalasnya. Buaya pun bergegas mencari keberadaan Gagak. Tak lama kemudian, ia melihat Gagak sedang duduk di atas pohon sembari makan makanan yang ia dapat dari merampas makanan kura-kura. Buaya menyamar menjadi burung dan menghampiri Gagak. Buaya yang menyamar menyapa Gagak. Ia berkata, "Halo Gagak, apa kabar? Kamu tahu tidak? Aku baru saja pulang loh dari suatu negeri dongeng. Banyak tokoh dongeng yang aku temui." Gagak yang mungkin sudah lupa dengan kalimat yang diucapkan buaya sangat mirip dengan apa yang telah diucapkannya kepada kura-kura itu, lantas menimpali. "Memangnya siapa saja yang sudah kau temui di sana?" Buaya melanjutkan, "Aku bertemu dengan raksasa besar, troll yang jahat, penyihir yang hebat, dan masih banyak lagi. Dan kau tahu, hebatnya lagi, mereka semua takut dan hormat padaku. Mereka mengikuti apa yang aku perintahkan dan memberi semua harta mereka untukku." Gagak yang tamak dan suka merampas harta orang lain itu pun semakin antusias. Ia berkata, "Wahai burung, aku sangat kagum padamu. Aku ingin mendapatkan pengalaman yang sama juga seperti itu dong. Bisakah kamu bawaku ke sana?" Buaya yang menyamar menjadi burung tersenyum licik dan menyanggupi permintaan Gagak. "Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya kamu harus memberikan semua makananmu kepadaku. Baru aku akan mengantarmu ke sana." Tak berpikir lama, Gagak pun setuju. Terlebih, ia berpikir bahwa nanti ia akan mendapatkan harta yang lebih banyak dari makanan yang dia berikan kepada burung di negeri dongeng nanti. Buaya yang menyamar menjadi burung membawa Gagak terbang tinggi. Setelah di atas, ia pun melempar Gagak dan membuatnya berteriak minta tolong. "Tolong burung, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa berenang." "Dasar kau, Gagak bodoh. Kau pikir aku akan membawamu ke negeri dongeng? Kau pikir semua ceritaku asli? Kau lupa apa yang sudah kau perbuat kepada kura-kura?" Burung itu pun segera kembali ke wujud aslinya dan meninggalkan Gagak begitu saja. Gagak yang tidak bisa berenang pun hampir tenggelam di sungai. Naas, nasib Gagak sangat sial hari itu. Seekor elang terbang dan ketika melihat Gagak terapung di sungai, hal itu membuatnya segera membayar Gagak dan membawanya ke sarang. Di sana, ia menjadi santapan elang bersama anak-anaknya. Gagak pun mendapatkan derita atas kebohongan dan perilaku buruknya selama ini. Nah, itu tadi dongeng tentang Gagak sang pembohong. Pesan moral dari cerita ini adalah tidak ada hal baik yang bisa didapatkan dari berbohong dan menindas orang lain. Kebohongan akan menerima terangnya dan sikap menindas orang lain akan mendapat ganjarannya. Seperti apa yang sudah didapatkan oleh Gagak dalam cerita dongeng Gagak si Pembohong. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya.